Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Tema perenungan kita dalam ibadah malam kunci tahun 2022, Tuhan pelindung kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena kasih karunia-Nya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, dan kasih karunia-Nya itu Dia sudah limpahkan bagi kita semua, maka kita memperoleh kesempatan untuk menikmati hari-hari baik, hari-hari yang indah dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Walaupun di dalamnya, dalam perjalanan hari-hari hidup kita, dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, ada banyak hal yang kita temui. Ada banyak suka, ada banyak duka. Ada banyak pergumulan, tantangan, persoalan, hambatan. Tapi juga kesuksesan-kesuksesan yang diraih di tahun ini. Ada yang sakit, ada yang Tuhan ambil pulang dari tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kalau hari ini kita boleh ada, maka marilah kita datang dan bersujud, menyembah, beribadah, berdoa, dan bersyukur, memuji dan memuliakan namanya. Sebab Dia boleh melayakan kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita akan belajar bersama dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari secara bersama. Yang pertama, kita melihat pada ayat 1 dan ayat yang kedua, bagaimana hubungan pemazmur dengan Tuhan. Hal yang kedua, pada ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, bagaimana pemazmur mempercayai Tuhan dan dia tidak takut terhadap segala macam tantangan, malapetaka, dan lain-lain sebagainya. Pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 kita akan lihat di sana secara bersama nanti bagaimana keadaan orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Dan pada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, apa sih yang harus dilakukan kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pada ayat 1 dan ayat yang kedua, di sana disampaikan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Bapak Ibu lihat di sana, pemazmur sungguh percaya kepada Allah yang dia percayai itu. Pemazmur melihat Allah, Allah menjadi tempat perlindungan bagi pemazmur. Allah menjadi kubu pertahanannya, dan dia mempercayai Allah sepenuhnya dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bahwa pada ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, ketika pemazmur menjadikan Tuhan tempat perlindungannya, ketika pemazmur menjadikan Tuhan kubu pertahanannya, ketika dia mempercayai Tuhan sepenuhnya, maka Alkitab memberikan kekuatan kepadanya bahwa jangan takut terhadap berbagai jenis malapetaka. Ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-7, sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Bapak Ibu Saudara lihat ini. Ketika dia percaya pada Tuhan, dia menaruh Tuhan sebagai tempat perlindungannya, Tuhan sebagai kubu pertahanannya. Seseorang yang dia percayai dengan sepenuh hati, maka ada kekuatan kepadanya. Dia tidak perlu takut pada penyakit sampar yang busuk, kepada tulah, penyakit-penyakit yang menular.
Banyak orang yang rebah di sampingnya, tapi itu tidak akan menimpanya. Ini luar biasa iman dari pemazmur, Bapak Ibu Saudara. Yang berikut Bapak Ibu pada ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana diperlihatkan kepada kita bagaimana keadaan orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan. Yang pertama, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini orang-orang yang keadaannya dilindungi oleh Tuhan. Tidak perlu takut terhadap segala situasi dan kondisi yang ada. Hanya menonton dengan mata sendiri. Malapetaka tulah tidak akan mendekat kepada orang-orang yang percaya dan bergantung dan serta berharap kepada Tuhan. Pemazmur mengatakan malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menjaga segala setiap jalan kita. Bahkan ayat 13 dikatakan, singa dan ular tegun akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini hewan-hewan, binatang-binatang buas, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada kekuatan yang diberikan kepada pemazmur ketika dia mempercayai Allahnya sebagai tempat perlindungan, kubu pertahanan dalam seluruh perjalanan kehidupannya. Dan pada bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, pada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, apa sih yang harus dilakukan kepada orang-orang yang sudah dilindungi oleh Tuhan, yang sudah dijaga baik oleh Tuhan, yang sudah dipelihara baik oleh Tuhan? Apa yang harus dilakukan? Ayat 14 sampai dengan ayat 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan? Apa yang harus dilakukan oleh orang-orang yang disertai, dituntun dan dipelihara oleh Tuhan? Yang pertama, hatinya harus terus melekat kepada Tuhan. Yang kedua, tidak hanya hatinya harus melekat kepada Tuhan, tapi dalam seluruh perjalanan kehidupannya, dia terus berseru mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia menginginkan Tuhan untuk memperlihatkan kemuliaannya. Bagaimana orang mau Tuhan memperlihatkan kemuliaan Tuhan kalau dia tidak pernah bergaul karib dengan Tuhan? Bagaimana dia mau Tuhan memperlihatkan kemuliaan Tuhan kalau dia punya hati tidak pernah melekat kepada Tuhan? Bagaimana dia minta Tuhan memperlihatkan kemuliaan Tuhan kalau dia berjalan mau menurut keinginan dan kemauannya sendiri? Orang-orang yang dilindungi oleh Tuhan, dia harus membalasnya dengan melekatkan hatinya pada Tuhan. Tiap saat berseru kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan menyatakan kasih, kemuliaan, dan kemurahannya kepada orang-orang yang mau berseru melekat pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini kita ada di tanggal 31 Desember 2022. Saya percaya bahwa hari ini kita duduk dengan sukacita karena kita ada di tanggal 31. Tapi kita tidak tahu tanggal 1 seperti apa. Kita tidak tahu bahwa kita bisa masuk tanggal 1 atau tidak. Kita tidak pernah tahu itu, Bapak Ibu. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan, pengharapan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa kalau Tuhan jaga dan lindungi kita dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember,
maka Dia Allah yang sama itu, Dia akan mengeluarkan kita dari tahun ini dan masuk bersama-sama kita di tanggal 1 Januari 2023 dengan kehidupan yang tetap Tuhan anugerahkan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan masih mengizinkan saya dan Bapak Ibu Saudara di tanggal 31 Desember ini, dan besok hari Tuhan masih mengizinkan kita untuk menikmati hari baru, tahun yang baru, maka Tuhan minta daripada kita, mari lekatkan hati kepada-Nya. Mari terus bergaul karib dengan Dia. Mari terus mencari Dia dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Sebab hari ini kita ada, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi itu semua karena kasih, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini ada banyak orang yang tidak duduk dalam rumah Tuhan, mensyukuri perjalanan 1 tahun, saya tidak tahu bagaimana hidup mereka. Apakah dong tahu bahwa sampai hari ini dong ada karena kuat dan gagahnya dorang kah? Atau hari ini dong ada sampai hari ini itu hanya karena kuat dan gagahnya Tuhan bagi mereka? Saya dan Bapak Ibu Saudara yang hari ini duduk dalam ibadah syukur 31 Desember 2022 adalah orang-orang yang tahu bahwa hidup kita sampai hari ini itu hanya karena perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara yang duduk di hari ini menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara juga tahu bahwa kalau 1 tahun ini ada sakit penyakit, ada tantangan, ada persoalan, ada hambatan, ada pergumulan, ada baku marah, ada sakit, ada yang Tuhan panggil pulang dari tengah-tengah kehidupan kita. Tapi kalau Tuhan masih izinkan kita hari ini, itu hanya karena belas kasih-Nya, perlindungannya bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, jangan pernah tepuk dada kalau hari ini kita ada karena kuat dan gagah kita. Tidak. Kita ada hari ini karena kasih, perkenaan Tuhan, perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Hari ini 31 Desember kita ada dalam ibadah syukur kunci tahun 2022. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan firman Tuhan hari ini, Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, kita harus mengerti sungguh bahwa pemegang kunci atas tahun dan masa dalam perjalanan kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara adalah Sang Pemelihara kita, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah tiap-tiap waktu. Mari kita merayakan syukur kita. Kita menaikkan doa dan permohonan yang sungguh karena ada Tuhan Yesus dalam perjalanan kehidupan kita. Pelayanan kita berhasil itu karena Tuhan Yesus. Kehidupan rumah tangga kita dijaga baik itu karena Tuhan Yesus. Anak-anak kita berhasil, anak-anak kita sukses itu karena Tuhan Yesus. Kita sehat sampai hari ini itu karena Tuhan Yesus. Kita boleh melewati setiap persoalan, pergumulan, tantangan, masalah itu karena Tuhan Yesus, bukan karena kuat dan gagah saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tanggal 31 Desember 2022 di hari ini, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita menjadi saksi, kita menjadi saksi mata dari berakhirnya tahun 2022. Siapa yang percaya bahwa besok dia akan masuk di tanggal 1 Januari? Angkat tangan. Percayakah tidak? Ini orang-orang yang tidak percaya nih. Angkat tangan tinggi. Percaya tidak masuk tanggal 1 Januari? Percaya? Ya. Bapak Ibu, besok tong akan jumpa di tanggal 1 Januari 2023. Kita memang tidak pernah tahu kehidupan kita seperti apa. Tapi kita percaya bahwa hidup kita diatur oleh Tuhan. Dan ketika kita percayakan hidup kita diatur oleh Tuhan, maka Tuhan juga akan mempercayakan kehidupan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Tahun rahmat Allah, tahun anugerah Allah, tahun berkat Allah,
tahun yang berlimpah susu dan madu dalam setiap kehidupan pribadi, rumah tangga, dan persekutuan. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua dengan pengharapan sungguh. Besok tanggal 1 Januari, Tuhan Allah tunggu kita di depan pintu gereja untuk kita sama-sama datang dan bersyukur masuk di tahun yang baru. Amin.